Tunjukkan kepada kami apa yang sedang terjadi di lapangan saat ini. Apa yang Anda lihat terkait kerusakan dan respons daruratnya? Ya, ini sebenarnya terjadi sekitar 2 jam yang lalu atau bahkan kurang seperti yang kita lihat di sini, sebuah rumah tinggal yang terkena dampak akibat roket yang jatuh di sini. Dalam serangan yang sama, sekitar 8 roket ditembakkan. Semua roket tersebut atau sebagian besar diantaranya berhasil dicegat dan hanya satu roket yang jatuh di tempat ini dan menyebabkan kerusakan besar yang kita lihat ini. Lokasi ini juga mengakibatkan seorang wanita terluka, seorang wanita berusia 60 tahun yang berada di sekitar lokasi. Kondisinya saat ini ringan. Sejauh yang saya pahami, ini sebenarnya adalah sebuah studio yoga. Guru yoganya ada di sini. Dan setelah berbicara dengannya beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa seharusnya dia mengadakan kelas tepat sebelum serangan atau sebelum hantaman itu terjadi. Dan tentu saja kerusakan yang terjadi sekarang tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan pekerjaannya. Seperti yang kita lihat di sini, kerusakannya sangat parah. Dan untungnya hanya ada satu luka ringan akibat hantaman ini hari ini. Ya, maksud saya itu benar-benar luar biasa, mengingat besarnya kerusakan yang kita lihat di sana. IDF mengatakan bahwa lebih dari 250 anggota Hizbullah tewas dalam gelombang serangan besar minggu lalu terhadap kelompok teroris tersebut di seluruh Lebanon. Kami juga melihat otoritas Lebanon mengatakan bahwa total sekitar 3.350 orang tewas. Jelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi dan secara umum seberapa sering serangan seperti ini terjadi dalam beberapa hari terakhir di Beirut. Ya, yang Anda sebutkan adalah operasi kegelapan abadi yang terjadi pada 8 April, tepat setelah gencatan senjata antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran mulai berlaku. Dan sebagai akibatnya, menurut pernyataan IDF hari ini, 250 lebih anggota Hizbullah tewas dalam operasi ini. Seperti yang Anda sebutkan, otoritas kesehatan Lebanon menyebutkan lebih dari 300 orang yang tewas. Namun menurut IDF, sebagian besar dari mereka bisa dibilang adalah anggota Hizbullah. Tentu saja otoritas Lebanon tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil. Dan hari ini berbicara tentang Kementerian Kesehatan Lebanon, mereka telah mengeluarkan pernyataan mengenai total jumlah orang yang tewas sejak awal serangan atau permusuhan pada 2 Maret. Dan kita berbicara di sini tentang lebih dari 2.000 orang, yaitu 2.089 orang. Sebagian besar dari mereka, yaitu 1.671 adalah laki-laki dan 166 anak-anak, 252 perempuan. Jadi dari jumlah total ini kita juga melihat bahwa sebagian besar adalah laki-laki. Dan ini terjadi sementara operasi di lapangan juga terus berlangsung, meskipun tidak ada lagi serangan udara yang terjadi di seluruh Lebanon. Tapi di darat, seperti yang kita lihat, fokusnya ada di Binti Jbel, salah satu kota terbesar yang berada tepat di sebelah perbatasan Lebanon-Israel. Dan operasi ini tampaknya akan terus berlanjut selama beberapa hari ke depan setelah pengepungan kota yang dulunya menjadi rumah bagi lebih dari 30.000 orang. Operasi ini bertujuan untuk menggagalkan serangan apapun dari Hizbullah yang berasal dari wilayah tersebut. Secara khusus, menurut pejabat keamanan IDF, mereka mengatakan bahwa banyak serangan roket yang diarahkan ke daerah seperti Avivim dan daerah lain di sekitarnya sebenarnya berasal dari Binti Jbel. Jadi inilah mengapa perebutan kota ini sangat penting. Namun ini hanyalah satu kota dari banyak kota di deretan desa terdepan di selatan Lebanon. Dan kemungkinan akan ada lebih banyak operasi seperti ini di masa depan.